Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 3 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, keragaman dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah membuat rancangan iklan. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Jadi dengan adanya keragaman bermanfaat buat Indonesia. Satu, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan keragaman yang ada banyak, ya, untuk warga Indonesia akhirnya merasa bangga dan akhirnya memiliki bahwa ini adalah budaya Indonesia, sehingga tumbuhlah sifat nasionalisme. Kemudian kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Jadi kalau internasional memandang Indonesia, berarti memandang bahwa negara tersebut, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, sosial budaya yang dia miliki. Jadi saking banyaknya ya, maka Indonesia di mata dunia akan dilihat luar biasa. Ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Jadi dengan adanya keragaman yang ada di lingkungan sekitar kita contohnya, maka kita akan secara otomatis atau memiliki rasa sikap saling toleransi antar sesama. Baik keragaman budaya, suku, adat, bahkan agama yang masing-masing mereka miliki. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Jadi budaya yang ada di daerah tertentu ini merupakan dijadikan objek wisata ya. Ikon wisatanya di daerah tersebut sehingga orang akan tertarik untuk melihat budaya yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia. Jadi budaya-budaya yang ada di Indonesia bisa diambil manfaatnya dari segi ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bermanfaat pula untuk dunia karena sebagai sumber segala macam pengetahuan. Inilah manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita melihat atau berada dalam keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan 5 hal ini, manfaat ini bisa kita rasakan di tengah-tengah keragaman sosial budaya yang ada di lingkungan kita. Berlanjut ke materi kedua, yaitu keragaman dalam suatu organisasi. Ya, organisasi ini ya tulisannya kurang S. Dengan muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Keragaman keahlian dan keterampilan dapat dilihat dari profesi, hobi, maupun pekerjaan. Nah, inilah keragaman yang ada ya. Pekerjaannya masing-masing berbeda, hobinya berbeda, profesinya pun berbeda. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi apabila dikelola dengan baik. Misalnya diwadahi dalam bentuk organisasi. Jadi kalau kita bergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan contohnya, maka kita berada dalam kondisi keragaman yang berbeda-beda. Jadi keragaman yang ada dalam organisasi yang kita masuki, inilah bagian dari potensi untuk kita mengembangkan diri. Dalam organisasi, kita akan menemukan berbagai perbedaan dalam anggotanya. Misalnya, perbedaan pandangan, kemampuan, maupun pemahaman tentang cara mengelola organisasi. Namun, segala bentuk perbedaan akan disatukan apabila tujuannya sama, yaitu kemajuan organisasi. Nah, ini penting ya.
Dalam suatu organisasi dengan keragaman yang banyak, orangnya beragam, cara berpikirnya beragam, kemudian mencapai tujuannya beragam, hal ini akan bermanfaat buat organisasi tersebut untuk mencapai kemajuan, untuk mencapai tujuan utama yang dimiliki dari organisasi. Inilah keragaman yang dapat dirasakan untuk orang-orang yang ikut suatu organisasi. Kemudian materi yang ketiga adalah membuat rancangan iklan. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Iklan yang menarik akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Jadi semakin menarik, semakin bisa menarik perhatian orang yang melihat atau menyaksikan, kemudian bisa menghafal orang yang melihatnya, maka itu dikategorikan iklan yang sukses. Maka produknya insya Allah akan laku di masyarakat. Untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan kita buat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Jadi storyboard itu adalah sketsa gambar berdasarkan naskah. Jadi yang perlu kita perhatikan sekali lagi ya, atau kita persiapkan sebelum kita membuat iklan elektronik, pertama unsurnya ada. Kemudian ada naskah iklan tersebut, dan yang ketiga adalah sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Ini hal yang penting yang harus kita persiapkan ketika kita ingin merancang sebuah iklan. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Storyboard memiliki peran penting dalam pembuatan iklan, sehingga orang yang berperan dalam iklan mengerti dan mudah menyampaikan ide cerita kepada orang lain. Nah, ini manfaat dari storyboard atau keterangan lebih lanjut dari storyboard yang ada di sini. Jadi kalau kamu sekali lagi ingin membuat rancangan iklan yang bagus, yang baik, yang berhasil sehingga produknya sukses dikonsumsi banyak orang, maka ini hal yang harus kamu perhatikan. Unsur iklan, kemudian naskah iklan, dan storyboard. Tiga hal ini adalah tiga hal utama yang harus ada, yang ada pada rancangan iklan kamu. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan berikut, di mana soal ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, serta jawaban hasil karya kamu sendiri, tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu kesulitan, maka silakan mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut, kamu dapat menemukan jawaban yang kamu cari. Demikianlah pembahasan pembelajaran 4 subtema 3 di tema 3 kelas 5 SD. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.